Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfa Mina Taja Saifur Rahman dari kelas 11 IPA 6, absen 36, akan menjelaskan mengenai minyak bumi. Minyak bumi dan kandungannya. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan jasa drenik atau mikroorganisme yang tertimbun dan terisolasi oleh endapan pasir, lumpur, atau zat lain selama jutaan tahun dengan pengaruh tekanan serta panas bumi. Minyak bumi ini berwujud lumpur yang hitam pekat, berbau menyengat, dan dengan kekentalan yang tinggi. Pengolahan minyak bumi. Yang pertama ada distilasi, di mana merupakan metode pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Lalu yang kedua ada cracking, proses pemutusan hidrokarbon, rantai panjang menjadi lebih pendek. Contohnya C9H20 di cracking menjadi C4H8, dan C5H12. Yang ketiga ada reforming, di mana proses pengubahan struktur rantai hidrokarbon menjadi bentuk lainnya. Contohnya N-pentana diubah menjadi isopentana. Lalu yang keempat ada treating. Proses ini digunakan untuk menghilangkan zat pengotor yang terdapat pada minyak bumi. Fraksi-fraksi minyak bumi. Yang pertama ada fraksi gas, di mana memiliki titik terendah yaitu di bawah 20 derajat Celcius dengan jumlah atom C1 sampai C4 seperti metana, etana, propana, dan butana. Lalu fraksi cair memiliki titik didih antara 30 sampai 300 derajat Celcius dengan jumlah rantai karbon mulai dari C5 sampai C20. Dan yang terakhir ada fraksi padat, suhu distilasinya di atas 300 derajat Celcius dengan jumlah rantai karbon di atas 20 atom. Bensin. Bensin atau gasolin atau petrol merupakan salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi yang penting dan digunakan oleh kendaraan seperti roda 2, roda 3, atau roda 4. Bensin ini tersusun dari hidrokarbon rantai lurus mulai dari C7 atau heptana sampai dengan C11 atau undekana. Yang pertama ada komponen utama bensin. Bensin mengandung dua komponen utama yaitu heptana C7H16 dan isooktana C8H18 atau 2,2,4 trimethylpentana. Lalu ada jenis-jenis bensin, ada 3 yaitu Pertalite, Pertamax, dan Premium. Lalu mutu bensin. Yang pertama, mutu bensin dapat ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam suatu mesin kendaraan. Bensin yang baik itu nantinya tidak menimbulkan ketukan atau knocking pada mesin. Yang kedua, mutu bensin semakin baik jika persentase isooktananya lebih tinggi dari N-heptana dalam bensin yang terlibat saat proses pembakaran. Lalu yang ketiga, ketukan pada mesin ini terjadi bila bensin terbakar pada saat tidak tepat sehingga akan mengganggu gerakan piston pada mesin. Lalu ada cara meningkatkan angka oktan atau bilangan oktan. Yang pertama dengan menambahkan zat aditif yaitu TEL atau tetraethylit, di mana zat aditif ini menimbulkan masalah karena menghasilkan senyawa timbal yang berbahaya bagi kesehatan. Maka dari itu untuk menambahkannya adalah dengan cara penambahan zat aditif MTBE atau metil tertiary butyl ether. Dampak pembakaran bahan bakar. Yang pertama ada pembakaran bahan bakar. Kandungan utama bahan bakar minyak itu adalah senyawa hidrokarbon serta sedikit senyawa belerang, nitrogen, oksigen, dan juga timbal. Pembakaran bahan bakar ini terdapat 2. Yang pertama ada pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna hidrokarbon dari minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Contohnya, pembakaran sempurna bensin dengan komponen utama isooktana atau C8H18. Lalu yang kedua ada pembakaran tidak sempurna, akan ada asap-asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon atau yang disebut jelaga, lalu ada karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Contohnya, pembakaran tidak sempurna bensin dengan komponen utama isooktana C8H18. Lalu ada bahaya oksida karbon. Yang pertama ada gas karbon dioksida atau CO2. Nah, gas ini dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Lalu yang kedua ada gas karbon monoksida atau CO, bersifat racun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, serta mengganggu saluran pernafasan dan paru-paru.
Lalu yang ketiga ada bahaya oksida nitrogen. Pada suhu tinggi di dalam mesin kendaraan bermotor dapat terjadi reaksi antara gas nitrogen dengan gas oksigen. Seperti ini reaksinya. N2 ditambah O2 sama dengan 2NOx. Gas oksida nitrogen atau NOx ini salah satu gas penyebab timbulnya efek rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global. Jika terdapat dalam kadar yang tinggi, dapat mengganggu kesehatan seperti iritasi pada mata yang menyebabkan mata perih dan merah. Lalu yang terakhir ada bahaya oksida belerang. Sulfur yang terdapat dalam bahan bakar akan bereaksi dengan gas oksigen dan menghasilkan gas sulfur dioksida, yaitu SO2. Nah, gas SO2 ini mudah terbakar, serta di udara mudah teroksidasi menjadi gas SO3. Gas SO3 ini sangat reaktif atau mudah bereaksi dengan uap air sehingga menghasilkan asam sulfat. Asam sulfat yang dihasilkan ini jika turun ke bumi bersama hujan, maka akan terjadi hujan asam. Hujan asam ini dapat menyebabkan rusaknya tanaman maupun kesuburan tanah. Asam sulfat ini sangat reaktif sehingga mudah bereaksi dengan benda-benda berbahan logam dan akan menimbulkan kerusakan akibat proses korosi atau perkaratan. Udara yang tercemar oksida belerang akan menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Hal ini terjadi karena gas oksida belerang itu yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Lalu selanjutnya ada proses lanjutan pengolahan minyak bumi. Yang pertama ada cracking atau perengkahan. Proses pemotongan rantai fraksi minyak bumi yang panjang menjadi pendek. Cracking itu terbagi menjadi dua, yaitu thermal cracking dan catalytic cracking. Selain fraksi minyak bumi yang lebih pendek, cracking juga menghasilkan produk samping yang bernilai tinggi seperti etilen dan propilen yang digunakan sebagai bahan dasar polimer sintetis. Lalu yang kedua ada reforming. Reforming merupakan proses penata ulangan rantai fraksi minyak bumi. Contohnya adalah pembentukan isooktana dari normal oktana dengan reaksi isomerisasi. Reforming ini dilakukan pada suhu tinggi 495 hingga 525 derajat Celcius dan tekanan sekitar 5 hingga 45 atm dengan katalis logam mulia seperti platina atau rhenium. Lalu selanjutnya ada blending. Blending merupakan proses pencampuran fraksi minyak bumi dengan senyawa kimia untuk meningkatkan kualitas dan mutunya. Contohnya adalah mencampurkan bensin dengan etanol yang akan meningkatkan efektivitas pembakarannya. Bahan kimia lain yang digunakan dalam proses blending pada mesin adalah metanol, MTBE, dan TEL. Lalu ada treating atau ekstraksi dan kristalisasi. Treating merupakan proses pembersihan fraksi minyak bumi dari pengotor yang dilakukan dengan dua metode, yaitu ekstraksi dan kristalisasi. Ekstraksi ini adalah pemurnian fraksi minyak bumi dengan penambahan pelarut untuk membuang pengotor yang ada dalam minyak bumi. Contoh dari ekstraksi ini adalah pemurnian solar dari belerang menggunakan pelarut asetonitril dengan bantuan sinar UV. Lalu kristalisasi merupakan proses penggumpulan residu yang terkandung pada minyak bumi. Contohnya adalah kristalisasi wax atau lilin yang terkandung dalam solar. Dan yang terakhir ada alternatif pengganti minyak bumi. Yang pertama, alternatif bisa dilakukan oleh batu bara. Batu bara ini merupakan bahan bakar fosil yang berbentuk batuan sedimen yang dapat terbakar dan terbentuk dari endapan organik. Utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan seperti alga, tumbuhan paku, atau tumbuhan berkayu yang telah melalui proses kimia dan fisika selama jutaan tahun. Lalu yang kedua ada bahan bakar nabati atau biofuel. Bahan bakar nabati merupakan bahan bakar yang terbaharukan yang berasal dari bahan organik dari tanaman. Bahan bakar nabati ini dibagi menjadi dua, yaitu biosolar dan bioetanol. Sekian dari saya penyampaian mengenai materi minyak bumi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.